Badai cedera menghantui timnas Indonesia di round 4. Ketika harapan jutaan rakyat Indonesia sedang bertumpu pada timnas Garuda, badai besar justru datang menghantam. 4 pemain diaspora yang selama ini jadi tumpuan, satu persatu tumbang diterpa cedera. Sebuah ujian berat jelang laga menentukan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, apakah mimpi Garuda akan runtuh karena badai cedera ini, atau justru lahir pahlawan baru dari keterpurukan? Kabar buruk pertama datang dari Italia. Emil Audero, kiper utama yang digadang-gadang jadi tembok kokoh pertahanan Indonesia, mendadak harus menepi. Cedera otot betis dialaminya saat pemanasan bersama Cremonese. Cedera yang tampak sederhana, tapi bisa menjadi momok besar bagi seorang penjaga gawang. Emil harus absen setidaknya 2 hingga 3 pekan, membuat posisinya di timnas jadi tanda tanya. Padahal keberadaan Emil bukan hanya soal menjaga gawang, tetapi juga pengalaman Eropa, mental juara dari Serie A, serta aura kepemimpinan yang ia bawa. Hilangnya Emil di bawah Mister Garuda bisa membuat lini pertahanan jauh lebih rapuh menghadapi Arab Saudi dan Irak. Seakan belum cukup, kabar buruk lain datang dari Amerika. Maarten Paes, kiper FC Dallas, mengalami cedera pinggul sejak Agustus lalu. Cedera jenis ini seringkali butuh waktu lama untuk benar-benar pulih, apalagi bagi seorang penjaga gawang yang harus terus bergerak, melompat, dan melakukan refleks cepat. 2 kiper diaspora utama Indonesia terkapar dalam waktu bersamaan. Sebuah skenario terburuk yang bisa terjadi. Publik pun mulai membicarakan nama-nama pengganti seperti Hernando Ari atau Nadeo Argawinata. Pertanyaannya, apakah mereka siap memikul beban sebesar ini di panggung besar kualifikasi Piala Dunia? Di lini belakang, Sandy Walsh juga tak luput dari masalah. Dalam sebuah laga, ia mengalami benturan keras yang membuatnya nyeri di dada hingga harus keluar lebih cepat. Sandy adalah sosok pekerja keras, disiplin, dan selalu konsisten di sisi kanan pertahanan Garuda. Kehilangannya bukan hanya mengurangi soliditas di lini belakang, tapi juga mengurangi variasi serangan yang biasa ia bantu dari sektor sayap. Tanpa dirinya, pertahanan Indonesia bisa sangat terbuka menghadapi gempuran lawan. Lalu ada Ragnar Orat-Manggoen. Sang winger energik dari Liga Belgia harus absen karena cedera yang membuatnya tidak bisa tampil di awal musim. Padahal kecepatannya di sisi sayap sering menjadi senjata andalan Garuda ketika menyerang. Ragnar mampu membuka ruang, menusuk dari tepi, dan mencetak gol-gol penting. Hilangnya Ragnar jelas membuat daya gedor Indonesia berkurang. 4 cedera ini menjadi tamparan keras. Bayangkan, kiper utama hilang, pelapisnya juga absen, bek kanan andalan diragukan, dan sayap eksplosif tak bisa tampil. Patrick Kluivert benar-benar dipaksa putar otak menghadapi situasi ini. Apalagi, lawan yang akan dihadapi bukanlah tim biasa, melainkan Arab Saudi dan Irak, 2 raksasa Asia yang dikenal dengan permainan cepat dan penuh fisik. Namun sejarah sepak bola selalu membuktikan, di saat-saat terberat, seringkali lahir pahlawan baru. Mungkin inilah saatnya para pemain lokal bangkit. Hernando Ari yang tampil impresif bersama Persebaya, Rizky Ridho yang makin matang di jantung pertahanan, hingga Marcelino Ferdinand dan Egy Maulana Fikri yang bisa jadi motor serangan. Inilah momentum emas untuk membuktikan bahwa Garuda tidak hanya bergantung pada pemain diaspora. Kini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang absen. Pertanyaannya adalah siapa yang siap berdiri, siapa yang siap menggantikan, siapa yang berani muncul sebagai pahlawan. Karena badai cedera hanyalah ujian, dan timnas Indonesia bersama jutaan supporter setia harus menjawab ujian ini dengan semangat juang tanpa menyerah. Garuda mungkin kehilangan sayapnya, tapi Garuda tidak akan pernah berhenti terbang. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah badai cedera ini akan menghancurkan peluang Garuda atau justru melahirkan kejutan indah di jalan menuju Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang timnas Indonesia.